Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan ribuan manusia sedang tawaf. Mulut mereka dipenuhi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka datang dari negeri yang jauh untuk satu tujuan, beribadah di rumah Allah. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hari itu Mekah akan berubah menjadi tempat pembantaian. Jeritan, orang-orang berlari, pedang terhunus, tubuh jatuh di pelataran Ka'bah, darah mengalir di dekat Zam-Zam, dan manusia bergelantungan di kiswah demi menyelamatkan diri. Ada masa ketika suara talbiyah berubah menjadi jeritan ketakutan. Ada masa ketika mayat-mayat menumpuk di sekitar Ka'bah, dan ada masa ketika Hajar Aswad dicabut dari rumah Allah. Tahun 317 Hijriah, kelompok Qormatiyah menyerbu Mekah saat musim haji. Mereka membantai ribuan jemaah, lalu membawa pergi Hajar Aswad selama 22 tahun. Ka'bah pernah kehilangan batu sucinya, dan dunia Islam pernah gemetar karenanya. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita film, ini sejarah nyata dunia Islam. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pembantaian di Kota Suci. Tahun 317 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Mekah saat itu dipenuhi manusia dari berbagai penjuru dunia Islam. Ada yang datang dari Irak, ada yang datang dari Syam, ada yang menempuh perjalanan panjang dari Yaman, Persia, bahkan wilayah-wilayah jauh lainnya. Sebagian membawa keluarga mereka, sebagian membawa anak kecil, sebagian lagi adalah orang tua yang mungkin baru seumur hidup mampu datang berhaji. Perjalanan menuju Mekah saat itu bukan perjalanan yang mudah. Berbulan-bulan melintasi gurun, kepanasan, kehausan, ancaman perampok, dan penyakit. Tetapi semua itu terasa ringan demi satu tujuan, yaitu beribadah di rumah Allah. Saat itu kaum muslimin sedang memasuki hari Tarwiyah. Hari ketika jemaah mulai bersiap menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Suasana Mekah dipenuhi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Manusia tawaf, berdoa, menangis, meminta ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian pelataran Ka'bah akan berubah menjadi tempat pembantaian. Di saat jemaah sedang sibuk beribadah, dari arah timur muncul pasukan Qormatiyah yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Janabi. Usianya saat itu masih sangat muda, tetapi namanya sudah dikenal sebagai pemimpin kelompok radikal paling berbahaya di masanya. Ia bukan sekedar panglima perang biasa. Ia memimpin gerakan yang memiliki kebencian besar terhadap Abbasiyah dan simbol-simbol utama kaum muslimin. Qormatiyah meyakini berbagai penyimpangan akidah yang berbahaya. Mereka meremehkan syariat zahir, menakwil agama secara ekstrim, dan memandang ibadah haji tidak memiliki nilai sebagaimana yang diyakini kaum muslimin. Oleh karena itu, Mekah bagi mereka bukan soal kota suci yang harus dihormati, tetapi simbol kekuasaan yang harus dihancurkan. Pasukan itu masuk ke Mekah dengan senjata lengkap, sementara mayoritas jemaah tidak membawa persiapan perang. Mereka datang dengan pakaian ihram, bukan baju besi. Awalnya sebagian orang mengira itu hanya gangguan kecil, tetapi semuanya berubah sangat cepat. Pasukan Qormatiyah mulai menyerang jemaah secara brutal. Pedang diayunkan kemana-mana. Orang-orang mulai berteriak. Manusia berlari mengelilingi Ka'bah mencari perlindungan. Sebagian memegang kiswah Ka'bah sambil menangis ketakutan. Sebagian mencoba bersembunyi di sudut-sudut Masjidil Haram. Tetapi tidak ada tempat aman. Pasukan itu terus membunuh. Tidak peduli laki-laki atau wanita, tidak peduli tua atau muda, bahkan orang-orang yang sedang tawaf pun diserang. Riwayat-riwayat sejarah seperti yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana pembantaian itu berlangsung sangat mengerikan.
Mayat-mayat bergelimpangan di sekitar Ka'bah. Darah mengalir di pelataran Masjidil Haram. Dan suasana yang biasanya dipenuhi doa berubah menjadi jeritan ketakutan. Sebagian riwayat menyebut jumlah korban mencapai ribuan orang. Di tengah kekacauan itu, Abu Thahir disebut duduk memperhatikan pembantaian yang terjadi. Sebagian kitab sejarah juga menukil ucapan sombong yang dinisbatkan kepadanya ketika tragedi itu berlangsung. Namun, riwayat tersebut tidak perlu dipastikan secara mutlak. Yang jelas, tindakan mereka sudah cukup menunjukkan besarnya kejahatan yang dilakukan hari itu. Lalu terjadi sesuatu yang lebih menggemparkan lagi. Pasukan Qormatiyah bergerak mendekati Ka'bah. Target mereka bukan sekedar menguasai kota. Mereka menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Hajar Aswad, batu yang dimuliakan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Batu yang pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Batu yang berada di sudut Ka'bah selama berabad-abad. Manusia menyaksikan pasukan itu mulai memukul Hajar Aswad dengan besi. Sebagian pecahan batu tersebut terlepas akibat pukulan tersebut. Lalu mereka mencabutnya dari tempatnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sudut Ka'bah kosong, Hajar Aswad dibawa pergi, dan kaum muslimin tidak mampu menghentikannya. Hari itu menjadi salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah Mekah. Bukan karena Ka'bah hancur, tetapi karena tanah haram yang seharusnya menjadi tempat paling aman di muka bumi, berubah menjadi lautan darah. Siapa Qormatiyah? Setelah tragedi berdarah di Mekah itu, banyak kaum muslimin bertanya-tanya siapakah sebenarnya Qormatiyah? Mengapa mereka sampai berani menyerang kota suci? Mengapa mereka tega membantai jemaah haji? Dan bagaimana mungkin mereka berani mencabut Hajar Aswad dari Ka'bah? Karena yang dilakukan Qormatiyah bukan sekedar perampokan biasa. Mereka bukan kelompok bandit gurun yang datang mencari harta. Apa yang terjadi di Mekah tahun 317 Hijriah adalah hasil dari ideologi panjang yang sudah tumbuh bertahun-tahun sebelumnya. Qormatiyah berasal dari gerakan ekstrim yang memiliki hubungan dengan kelompok Batiniyah Islamiyah. Nama mereka dinisbatkan kepada seorang tokoh bernama Hamdan Qormat. Gerakan ini muncul di wilayah Irak sebelum kemudian berkembang kuat di Bahrain dan Al-Ahsa. Pada awal kemunculannya, mereka membawa slogan yang menarik perhatian banyak orang. Mereka berbicara tentang keadilan sosial, tentang kesetaraan, tentang perlawanan terhadap penguasa yang dianggap zalim. Dan seperti banyak gerakan ekstrim lainnya dalam sejarah, mereka memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk mengumpulkan pengikut. Awalnya sebagian orang mengira mereka hanya gerakan politik biasa, tetapi lama-kelamaan penyimpangan mereka mulai terjadi jelas. Mereka memiliki ajaran batiniyah yang sangat jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syariat Islam mulai diremehkan. Makna agama ditakwilkan secara berlebihan. Hal-hal yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah mulai dipelintir. Sebagian dari mereka menganggap syariat lahiriah tidak lagi penting bagi orang yang sudah mencapai tingkat tertentu. Padahal Islam dibangun di atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Karena itu para ulama sejak dulu memperingatkan bahaya kelompok-kelompok batiniyah seperti ini. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, barang siapa mencari agama dengan ilmu kalam, ia akan menjadi zindik. Dan dalam banyak peristiwa sejarah, penyimpangan pemikiran memang sering menjadi pintu menuju kerusakan yang lebih besar. Qormatiyah bukan hanya menyimpang dalam teori, mereka juga mulai merusak syariat secara nyata. Mereka meremehkan ibadah haji, menganggap tawaf tidak memiliki makna sebagaimana yang diyakini kaum muslimin. Bahkan sebagian sumber sejarah menyebut mereka memandang Ka'bah hanya sebagai bangunan batu biasa. Di titik inilah semuanya menjadi berbahaya karena ketika rasa hormat kepada syariat telah hilang, maka batas antara benar dan salah ikut hancur. Membunuh jemaah haji tidak lagi dianggap dosa. Menyerang Mekah tidak lagi dianggap kejahatan. Dan mencabut Hajar Aswad tidak lagi dianggap penghinaan terhadap agama.
Tetapi ada hal lain yang juga penting untuk dipahami. Semua ini bukan hanya soal akidah. Ada ambisi politik besar di belakangnya. Saat itu, dunia Islam secara resmi dipimpin kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Walaupun kekuatan politik Abbasiyah mulai melemah di beberapa wilayah, mereka tetap memiliki satu hal yang sangat kuat, yaitu legitimasi agama. Selama manusia tetap berhaji ke Mekah, selama Ka'bah tetap menjadi pusat dunia Islam, maka Abbasiyah masih dianggap sebagai pemimpin kaum muslimin. Qormatiyah memahami hal itu. Karena itu, mereka tidak cukup hanya menyerang kota-kota kecil. Mereka ingin menyerang simbol terbesar umat Islam, yaitu Mekah. Dan mereka ingin dunia Islam melihat bahwa Abbasiyah tidak mampu melindungi tanah haram. Itulah sebabnya pencurian Hajar Aswad memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar vandalisme. Itu adalah pesan politik. Pesan bahwa mereka ingin mengguncang pusat dunia Islam. Sebagian sejarawan bahkan menyebut Qormatiyah pernah berusaha menjadikan wilayah mereka sebagai pusat alternatif bagi jemaah. Artinya, mereka ingin memutus hubungan spiritual kaum muslimin dengan Mekah. Mereka ingin manusia kehilangan pusatnya. Dan karena itulah tragedi ini sangat membekas dalam sejarah Islam. Bukan hanya karena banyaknya korban yang terbunuh, tetapi karena kaum muslimin saat itu benar-benar merasa bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terancam. Rumah Allah diserang, Hajar Aswad dicabut, dan dunia Islam dipaksa menyaksikan semua itu dalam keadaan tidak mampu menghentikannya. 22 tahun kehilangan. Setelah pasukan Qormatiyah meninggalkan Mekah, yang tersisa hanyalah ketakutan, mayat, dan luka mendalam di hati kaum muslimin. Kota suci itu perlahan kembali tenang, tetapi suasananya sudah berubah. Ka'bah masih berdiri, kiswah masih menggantung, manusia masih tawaf. Namun ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang selama berabad-abad selalu berada di tempatnya, Hajar Aswad. Sudut Ka'bah itu telah kosong, bekas tempat Hajar Aswad terlihat jelas. Sebagian riwayat menyebut area tersebut kemudian ditutupi oleh kain, dan setiap orang yang tawaf pasti melihatnya. Lubang kosong di sudut Ka'bah, tempat batu yang pernah disentuh oleh Rasulullah, tempat yang dahulu menjadi awal tawaf kaum muslimin kini kosong. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, manusia tawaf tanpa Hajar Aswad. Bayangkan suasana musim haji setelah tragedi itu. Kafilah-kafilah tetap datang dari berbagai negeri. Perjalanan panjang tetap ditempuh. Orang-orang tetap ingin melihat Ka'bah dengan mata mereka sendiri. Tetapi ketika mereka sampai, yang mereka lihat bukan hanya rumah Allah. Mereka juga melihat bekas luka besar yang belum sembuh. Sebagian ulama sejarah menggambarkan bagaimana kaum muslimin sangat terpukul dengan peristiwa itu. Karena Hajar Aswad bukan sekedar batu biasa. Rasulullah SAW pernah menciumnya. Beliau pernah menyentuhnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebut bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Aku tahu engkau hanyalah batu. Engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Perkataan Sayyidina Umar ini penting. Karena kaum muslimin tidak memuliakan Hajar Aswad sebagai benda yang disembah, tetapi karena Rasulullah memuliakannya. Oleh karena itu, ketika batu itu hilang, yang dirasakan kaum muslimin bukan sekedar kehilangan benda, tetapi hilangnya salah satu syiar besar yang memiliki hubungan langsung dengan Nabi. Dan kabar tragedi itu menyebar cepat ke seluruh dunia Islam, dari Mekah menuju Baghdad, dari Baghdad menuju Syam, Mesir, Persia, hingga wilayah-wilayah yang jauh. Manusia membicarakannya di masjid-masjid, di majelis ilmu, di pasar-pasar. Orang-orang saling bertanya, benarkah Hajar Aswad telah dicuri? Benarkah Ka'bah telah diserang? Apakah batu itu akan kembali? Bagi kekhalifahan Abbasiyah, ini adalah pukulan besar. Selama ini, mereka dikenal sebagai pelindung dua kota suci. Tetapi kini dunia Islam melihat bahwa Mekah berhasil diserang. Bahkan Hajar Aswad dibawa pergi. Wibawa Abbasiyah jatuh, dan Qormatiyah mengetahui itu.
karena memang itulah salah satu tujuan mereka sejak awal. Pemerintah Abbasiyah tidak tinggal diam. Mereka mencoba berbagai cara untuk membawa kembali Hajar Aswad. Utusan-utusan dikirim kepada Qormatiyah. Negosiasi dilakukan berkali-kali. Tebusan besar ditawarkan, emas, perak, harta dalam jumlah besar, bahkan jaminan keamanan. Tetapi semua usaha itu gagal. Qormatiyah menolak mengembalikannya. Sebagian riwayat sejarah menyebut mereka bahkan membalas dengan penghinaan atau kesombongan. Mereka merasa berhasil mempermalukan dunia Islam. Dan tahun demi tahun terus berlalu. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Hajar Aswad belum kembali. Anak-anak kecil yang lahir setelah tragedi itu tumbuh dalam keadaan belum pernah melihat Hajar Aswad berada di tempatnya. Musim haji terus berlangsung. Kaum muslimin tetap tawaf. Tetapi setiap kali mereka melewati sudut Ka'bah yang kosong itu, mereka teringat pada tragedi besar yang pernah terjadi. 22 tahun, bukan waktu yang singkat. Sebagian orang yang menyaksikan pencurian Hajar Aswad mungkin sudah meninggal sebelum batu itu kembali. Dan selama itu pula, umat Islam hidup dengan satu pertanyaan besar. Apakah Hajar Aswad akan hilang selamanya? Akhir si pencuri dan kembalinya Hajar Aswad. 22 tahun berlalu sejak Hajar Aswad dicabut dari Ka'bah. Dan selama itu pula, Qormatiyah hidup dengan kemenangan yang mereka banggakan. Mereka pernah mengguncang Mekah, mereka pernah mempermalukan Abbasiyah, dan mereka pernah membuat dunia Islam gemetar. Tetapi sejarah selalu menunjukkan satu hal, tidak ada kekuasaan yang bertahan selamanya. Sedikit demi sedikit kekuatan Qormatiyah mulai melemah, konflik internal mulai muncul, tekanan politik semakin besar, dan nama mereka yang dahulu ditakuti perlahan mulai kehilangan pengaruh. Di tengah semua itu, Abu Thahir Al-Janabi, orang yang dahulu memimpin penyerangan ke Mekah, juga mulai mendekati akhir hidupnya. Sejumlah sejarawan seperti Adz-Dzahabi dan lainnya menyebut bahwa ia meninggal dalam keadaan terkena penyakit yang sangat berat. Tubuhnya disebut mengalami pembusukan perlahan. Namun para ulama dan peneliti sejarah biasanya tidak terlalu memfokuskan detail-detail seperti itu. Karena inti dari kisah ini bukan sekedar bagaimana ia mati, tetapi bagaimana orang yang pernah membuat dunia Islam ketakutan akhirnya juga tidak mampu melawan kelemahan dirinya sendiri. Dahulu ia masuk ke Mekah dengan pasukan besar. Namanya membuat manusia gemetar, tetapi pada akhirnya ia tetap seorang manusia yang tidak mampu lari dari kematian. Dan setelah Abu Thahir meninggal, keadaan Qormatiyah semakin tidak stabil. Pengaruh mereka mulai melemah. Kekuatan politik mereka tidak lagi sebesar sebelumnya. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa akhirnya Hajar Aswad dikembalikan? Sampai hari ini, tidak ada satu jawaban yang pasti yang benar-benar disepakati oleh para sejarawan. Sebagian mengatakan Qormatiyah mulai tertekan secara politik. Sebagian lagi menyebut mereka mulai mengalami perpecahan internal. Ada juga yang mengatakan Abbasiyah akhirnya berhasil memberikan tebusan besar. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Qormatiyah mulai takut kehilangan dukungan karena tindakan mereka dianggap terlalu ekstrim, bahkan oleh sebagian kelompok lain. Tetapi apapun penyebabnya, fakta sejarah yang pasti adalah setelah 22 tahun hilang, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan. Tahun 339 Hijriah, kaum muslimin akhirnya mendengar kabar yang sudah lama mereka tunggu. Hajar Aswad akan kembali ke Mekah. Bayangkan bagaimana perasaan manusia saat itu. Selama puluhan tahun mereka tawaf melihat sudut Ka'bah kosong. Kini batu itu akan kembali ke tempatnya. Sebagian riwayat sejarah menyebut Hajar Aswad dikirim kembali bersama surat dari Qormatiyah. Dan ketika batu itu tiba, kaum muslimin kembali berkumpul di sekitar Ka'bah. Sudut yang selama ini kosong akhirnya terisi kembali. Hajar Aswad dipasang kembali di tempatnya. Dan salah satu luka terbesar dalam sejarah Islam perlahan mulai sembuh. Ada kisah populer yang sering diceritakan di tengah masyarakat tentang bagaimana para ulama menguji keaslian Hajar Aswad. Sebagian menyebut batu itu diuji dengan air atau api.
Namun, kisah-kisah seperti ini diperselisihkan keabsahannya oleh banyak peneliti sejarah. Karena itu, yang lebih aman adalah berpegang pada fakta yang memang kuat dalam sumber sejarah. Hajar Aswad benar-benar kembali ke Ka'bah setelah hilang selama 22 tahun. Dan itu sendiri sudah menjadi peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam. Kaum muslimin kembali tawaf sebagaimana sebelumnya, kembali memulai tawaf dari Hajar Aswad, kembali melihat batu yang pernah disentuh Rasulullah berada di tempatnya. Mekah akhirnya kembali bernafas, dan generasi yang lahir tanpa pernah melihat Hajar Aswad di Ka'bah akhirnya bisa menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Tetapi bekas luka tragedi itu tidak benar-benar hilang dari sejarah, karena umat Islam belajar satu hal penting dari peristiwa tersebut, bahwa bahkan Tanah Haram pun pernah mengalami masa yang sangat gelap, namun pada akhirnya Allah tetap menjaga rumahnya. Hikmah dari peristiwa ini. Tragedi hilangnya Hajar Aswad selama 22 tahun meninggalkan luka besar dalam sejarah Islam. Tetapi dari peristiwa itu, ada pelajaran penting yang terus diingatkan kaum muslimin sampai hari ini. Pelajaran pertama, Ka'bah pernah diserang berkali-kali sepanjang sejarah. Pernah dihantam banjir, pernah terbakar, pernah dirusak, dan pernah kehilangan Hajar Aswad selama puluhan tahun. Tetapi Ka'bah tetap berdiri, Allah tetap menjaga rumahnya. Karena yang dijaga Allah bukan sekedar bangunannya, tetapi agama ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zahir atau Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir atau Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Selama berabad-abad, musuh datang silih berganti, kerajaan runtuh, kelompok-kelompok ekstrim muncul lalu hilang. Tetapi Islam tetap ada, azan tetap berkumandang, dan manusia tetap tawaf mengelilingi Ka'bah. Pelajaran kedua, dekat dengan tempat suci tidak menjamin seseorang mendapatkan hidayah. Qormatiyah hidup tidak jauh dari Tanah Haram. Mereka mengenal Mekah, mereka tahu kedudukan Ka'bah di hati kaum muslimin. Tetapi itu semua tidak membuat hati mereka tunduk kepada Allah. Justru mereka menjadi musuhnya. Karena hidayah bukan soal jarak, bukan soal lingkungan, bukan pula soal simbol, tetapi soal hati yang mau menerima kebenaran. Berapa banyak orang yang dekat dengan agama, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dan berapa banyak yang hidup sederhana, jauh dari pusat ilmu, tetapi Allah menjaga imannya. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar manusia tidak hanya berbangga dengan identitas lahiriah, tetapi juga memperbaiki hati dan akhlaknya. Lalu pelajaran terakhir, hilang bukan berarti lenyap selamanya. Selama 22 tahun kaum muslimin menunggu. Sebagian mungkin mengira Hajar Aswad tidak akan pernah kembali. Sebagian mungkin sudah putus harapan. Tapi pada akhirnya Allah mengembalikan ke rumahnya. Dan mungkin hari ini ada sesuatu yang juga hilang dari hidup kita. Ketenangan, harapan, dan semangat ibadah. Atau arah hidup yang dulu pernah kita miliki. Kadang manusia merasa semuanya sudah terlalu jauh untuk kembali, terlalu rusak untuk diperbaiki, terlalu lama hilang untuk ditemukan lagi. Tetapi kisah Hajar Aswad mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah mampu mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah setelah 22 tahun, maka Allah juga mampu mengembalikan cahaya ke dalam hidup hambanya, mampu mengembalikan iman yang mulai lemah, mampu mengembalikan hati yang pernah jauh, dan mampu membuka jalan keluar ketika manusia merasa tidak ada harapan lagi. Semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah menjaga hati kita dari kesesatan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ka'bah dalam keadaan terbaik saat menghadapnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.